Anda punya indikator custom seperti ini, misalnya ya, yang keluar panah-panah seperti ini, kita tinggal jika keluar panah ke atas kita open buy, panah ke bawah kita open sell. Ini contoh. Tapi Anda nggak ingin terpancang di depan monitor. Yuk kita coba buat EA dari indikator custom berikut. Ya, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Kali ini, seperti opening tadi, kita akan mencoba membuat robot atau EA untuk forex, untuk trading, berdasarkan dari indikator custom yang kita punyai. Nah, indikator custom ini berbagai macam-macam, tapi kali ini yang akan saya gunakan adalah yang berbasis dengan mendeteksi adanya buffer. Apa itu buffer? Buffer itu jadi gini. Jika indikator custom ini indikator ini keluar apapun itu sebenarnya ada tandanya. Itu nanti akan terrecord di buffer atau terlihat di buffernya. Nah, cara melihat buffer Anda setelah Anda insert indikator custom ini, Anda tekan Ctrl D. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini namanya buffer ya. Ada value 2, 3, 4. Nah, nanti tapi bisa macam-macam, bisa namanya bukan value tapi ada namanya juga ada, tergantung yang buat indikatornya, karena ini indikatornya filenya berupa X4, jadi saya tidak bisa melihat source code-nya, tapi tetap bisa kita gunakan untuk dikonekkan ke EA kita nanti. Nah, cara membaca buffer adalah yang pertama ini adalah 0, kemudian ini 1, 2, 3 itu ya, seterusnya. Jadi pertama mulai 0 ya, buffer 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ini value 2 ini berarti bukan buffer 2 tapi buffer 1. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kan kalau keluar panah merah seperti ini maka open sell. Panah hijau atau panah ke atas nanti open buy. Walaupun ini ada miss-nya ya, seperti ini misalkan open sell di sini tapi ternyata buy. Jadi bisa kita kombinasikan dengan mungkin MA100, MA50 atau apapun itu untuk mendeteksi trennya ke arah mana. Cuman di sini saya fokus cara membaca atau robot kita mengenali indikator custom ini. Oke, jadi seperti kita lihat, ini ada tanda panah merah dan hijau ya, merah ke bawah, hijau ke atas. Nah, coba kita geser kursor ke arah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, saat kursor bergeser, Anda lihat itu value-value itu akan berubah-ubah nilai, kan? Lihat berubah nilai. Nah, di sini kita harus mencari value mana yang berubah, yang muncul atau yang kosong itu saat terkena panah ini. Nah, contohnya saya gerakan pas di panah ini, kita besarkan aja biar lebih akurasi lebih tinggi. Kita kena panah, ini kayaknya nggak ada yang berbeda kan antara ini kena dan tidak kena. Itu tidak ada yang berbeda nih. Nah, bisa kita geser dulu ke bawah, mungkin ada yang di bawahnya ada yang berbeda. Nah, kita coba, ini posisi di candle ini ya, candle yang merah ini tidak terkena panah. Setelah terkena panah, kita lihat perbedaannya. Anda lihat di value sekitar 30-40 ini. Itu kan kosong ada 2 terisi ya. Kita lihat pas di panah bagaimana efeknya panah atas. Nah, value 35 atau ini berarti buffer 34 ya, karena tadi mulai dari 2. Ini buffernya 34. Kalau Anda daripada salah, Anda bisa hitung dari atas 0, 1, 2, 3 ya, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini maka itu Anda lihat di value 35 tadinya kosong. Kemudian saat kena panah hijau atau panah ke atas, dia muncul. Saat saya geser ke kiri lagi, dia menghilang. Nah, berarti kita sudah tahu nih buffernya panah ke atas itu atau sinyal buy nih. Panah ke atas adalah sinyal buy ya. Itu jika value 35 muncul alias buffer 34. Nah, kita udah tahu kan? Kita ingat-ingat nih, buffernya berarti buffer 34. Kemudian kita cari yang warna merah. Nah, karena kita nggak ingin menggunakan sinyal yang lainnya, kita gunakan panah aja ya ini ya. Cari yang warna merah. Ini di sini masih sama, kosong, nggak ada perubahan ya. Nih lihat nih, saya geser nggak ada perubahan. Pas hijau tadi,
panah ke atas, value 35 muncul atau buffer 34. Kemudian pas geser ke panah merah, apa yang muncul? Nah, jadi tidak usah kena panahnya, di atas juga boleh. Nah, value 36 muncul, lihat. Nah, hilang value 36, saya geser ke kiri, value 36 muncul. Atau buffer 35. Berarti arrow ke atas ini tandai dengan buffer 34, dicatat. Ya, kita catat ini atau ingat-ingat, buffer 34, jadi buy itu buffer 34, sell itu buffer 35. Oke, udah ya, kita udah tahu clue-nya, yaitu buffer 34 dan buffer 35. Di sini saya anggap Anda sudah bisa memasang custom indikator. Karena sama aja custom indikator itu dimasukkan ke folder indikator di kayak EA kan diekspor, kalau ini di indicators, itu masukkan aja ke situ. Untuk indikator-indikator Anda bisa cari di Google, banyak macamnya, banyak yang kasih gratisan, banyak yang bisa di-download. Oke, tapi mohon maaf ini indikator ini tidak bisa saya berikan karena ada suatu hal yang memang ini bukan punyaan saya, tapi ada orang yang menitipkan ke saya, hanya saya jadikan sampel saja, tapi tidak bisa saya berikan. Nah, kan kita udah ketemu ya value buffer ini buffer 34. Kalau merah atau panah ke bawah buffer 35. Jadi seperti biasa, Anda tekan klik new untuk membuat EA baru, terus pilih expert advisor, pilih next, kasih nama apapun, next aja sampai finish. Oke. Saya kasih nama EA Indi Custom 1. Mungkin akan belajar di custom 2, 3, dan 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi setelah Anda new tadi akan muncul seperti ini, ada on init, dinit ini abaikan saja atau Anda hapus saja kalau Anda tidak memerlukan ini. Di sini saya tidak memberikan contoh membuat EA secara full ya. Saya anggap Anda sudah belajar, sehingga ini saya hanya mengajarkan fungsi bagaimana EA kita bisa membaca custom indikator. Untuk masalah Anda gabung-gabungan variasi indikator lain, Anda silahkan. Tapi Anda minimal sudah bisa bagaimana caranya EA kita mendeteksi panah-panah tadi. Nah, di sini kita pertama kita buat seperti biasa, external magic untuk magic number, lot-nya, stop loss, take profit. Nah, di sini saya bikin variabel TP buy, TP sell, SL buy, SL sell ini opsional. Anda bisa nggak menggunakan ini, bisa menggunakan terserah sesuai Anda. Tapi yang standar ini ya, ini standar. Kemudian di start kita pertama kali membuat indikator custom itu variabel untuk up arrow dan down arrow-nya. Jadi up arrow itu tadi kita udah ingat, udah tandanya yaitu buffer 34, down arrow itu buffer 35. Nah, caranya Anda ketik double spasi, nama terserah Anda, panah atas, panah bawah. Ini saya contohnya up arrow ya, sama dengan Anda pakai iCustom. iCustom itu apa? Kita pencet F1 seperti biasa untuk lihat keterangannya. Calculate the specified custom indicator and return its value. Jadi iCustom ini untuk bisa membaca indikator custom yang ada di metode kita. Oh ya, saya hampir lupa. Sebelumnya, indikator ini sebaiknya Anda pasang di tempat yang biasa. Soalnya kalau Anda taruh di sembarang tempat, bisa juga. Cuman Anda nanti harus harus menyebutkan posisinya itu di mana. Kayak ini. Nah, ini contohnya custom indikator. Kalau di tempat lain nanti Anda harus menunjukkan folder-foldernya dengan menuliskan sampel indikator yang ribet. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Tapi saran saya Anda langsung masukkan aja ke sini. Anda buka MT4 Anda ya, MT4 Anda di file, open data folder ya, seperti biasa. Di sini Anda pilih MQL4. Nah, kalau EA kan di expert. Nah, ini kita taruhnya di bagian indikator. Paste ke sini aja, masukkan ke sini aja. Namanya bebas, namanya bisa Anda rename, bisa Anda sesuai nama aslinya, tapi pastikan nama itu yang gampang dieja atau yang tidak aneh-aneh seperti ini nih. Ada tanda seru dan lain sebagainya. Cari yang simpel aja, Anda rename tidak masalah. Indikator ini Anda rename pun tetap bisa jalan. Nah, di sini nama indikator saya adalah Super Scalper ya. Mana saya tunjukkan. Nah, ini Super Scalper ya, Super Scalper.x4.
Saya masukkan di situ. Nah, di sini caranya adalah kita bikin iCustom, lanjutkan yang tadi ya. Kemudian dalam kurung buka, Anda ketik ini 0. Kalau Anda pengen tahu 0 ini maksudnya apa, di sini keluar. Saat Anda tulis kurung buka, akan keluar constant string symbol. Untuk simbol apa? Di sini saya maksudnya adalah 0 itu menggunakan simbol apa aja atau pair apa aja yang dipasang di chart. Nah, tadi tidak tergantung pada simbol tertentu. Jadi kita isi 0 aja. Kemudian ada 0 ini adalah time frame. Ini ya kelihatan int time frame. Jadi caranya biar tahu misalkan kayak gini udah gak kelihatan nih. Anda masukkan aja ke tempat yang ada komanya, Anda delete komanya, Anda klik koma lagi. Nah, akan muncul ya. Int time frame kita isi 0 yang mana berarti dia bebas dipasang di time frame berapapun. Oke. Selanjutnya koma, di sini ada constant string name. Maksudnya adalah nama file dari indikator tadi berbentuk string. Nah, di sini jangan lupa Anda string itu pasti wajib pakai tanda kutip sebelum dan sesudah. Kita masukkan hurufnya tadi atau namanya super scalper, pastikan besar kecilnya dan tidak boleh meleset sedikit pun, harus sama plug. Anda copy paste aja kalau bisa. Nah, kemudian di sini adalah bisa Anda isi 0 yang mana parameternya menggunakan default dari indikator custom. Nah, saya tunjukkan indikator custom ini. Ya, edit. Di sini ada namanya indikator variabel value dari ada star EMA, long color, short color ya. Nah, ini parameter ini tidak, karena kan indikatornya nanti di load ya sama AI. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngatik indikator. Jadi indikator ini nanti di robot saat jalan tidak usah Anda insert, tidak usah Anda attach. Jadi dia akan membaca sendiri dari file di folder indikator tadi. Makanya value-nya ini adalah standarnya kan 8. Jika Anda ingin menggunakan value yang lain, Anda bisa masukkan ke sini. Nah, setelah nama tadi, koma, ini value tadi. Nah, value ini nanti bisa banyak. Misalkan value-nya ini ada star EMA, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan nih ya, 1, 2, 3, ada 3, anggap aja ada 3 yang berupa angka, ada inputnya, misalkan EMA, MA, SMA gitu. Di sini Anda tulis berurutan sesuai urutan dari atas ke bawah. Misalkan ini tadi nilainya 8, koma, terus nanti apalagi. Tapi berhubung ini hanya ada satu yang mau saya gunakan, dan ini kan tidak berupa input integer ya, atau bukan integer, input value ya. Makanya input yang angka maksud saya. Jadi saya hanya gunakan yang pertama saja. Makanya saya isi 8, Anda boleh bebas. Atau kalau Anda kepingin enak, ini Anda masukkan ke extern di sini, value-nya berapa, terus di sini nanti ditulis di sini, misalkan value apa gitu. Paham ya? Parameternya dihubungkan kini kayak hyperlink gitu. Ini standar aja dulu seperti ini, 8, terus koma. Nah, ini tadi up arrow adalah buffernya kan 34. Anda tulis 34. Ya. Setelah itu di sini yang terakhir ini adalah shift. Shift itu setelah kita pelajari bahwa artinya adalah candle. Shift 1 berarti candle sebelum sekarang, satu candle sebelum yang sedang berjalan. Jadi candle yang sudah close ya, seperti ini nih. Kayak gini nih, ini kayak candle 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ke belakang. Oke ya, berarti kembali ke codingnya. Jadi sudah paham ya, shift 1 ini berarti satu candle sebelum current candle atau candle yang sedang berjalan. Saya rasa menggunakan 1 itu paling bijak karena tunggu candle itu close sehingga tidak menimbulkan repaint, atau setelah close kan tidak berubah lagi biasanya. Dan sudah pasti, sudah fix namanya close, dia berganti candle itu akan berubah bentuknya. Tapi kalau masih berjalan bisa aja sekarang candle bullish tapi nanti close setelah ganti candle dia menjadi candle bearish. Oke. Lanjut, setelah up arrow, kita membuat yang down arrow-nya, yaitu dengan cara sama, iCustom ini sama aja, persis, tapi buffer kita ganti menjadi 35.
Karena kita tadi sudah catat bahwa up arrow itu adalah buffer 34, down arrow adalah buffer 35. Jadi di sini saya ulangi lagi, urutannya iCustom ini adalah pertama kali untuk nul ini untuk simbol, kita nul untuk semua simbol bisa, time frame 0. Terus nama filenya pastikan harus sama persis nama file indikatornya di sini. Jangan lupa pakai tanda kutip di awal dan di akhir. Kemudian koma dilanjutkan dengan parameter-parameter yang ada di indikator tersebut. Jika ada satu, ya Anda isikan satu aja di sini, mau berapa. Kalau Anda isi 0 ya berarti nanti 0. Tapi kalau Anda kosongkan saja, langsung ke arah buffer yang 35 ini, maka langsung dianggap pakainya default. Oke. Nah, setelah itu, nah ini yang penting. By sign. Nah, by ini berarti kan saat buffer 34 terisi ya. Anda bisa lihat di value 35 ini ada isinya. Saat tidak ada panah adalah kosong. Di value 35 terisi saat ada panah. Berarti terisi itu artinya adalah tidak kosong. Nah, kodenya adalah seperti ini. Kita bikin boolean by sign. Boolean ini adalah membuat variabel by sign yang akan bernilai true atau false. Kalau ini double ini bernilai berupa bilangan yang ada desimalnya. Jadi ini ada nilainya. Kalau up arrow ini akan memunculkan nilai misalkan 1, 2, down arrow juga sama karena ini double. Berhubung ini bool, by sign ini akan menghasilkan nilai true atau false ya. Nah, di sini yang akan diarahkan ke sinyal untuk open order tadi, order send tadi. Nah, di sini by sign ini sama dengan up arrow tanda seru sama dengan empty value. Artinya adalah maksudnya sama aja dengan up arrow tidak sama dengan empty value. Berarti up arrow tidak kosong ya kan? Ya betul nggak? Kalau up arrow seperti ini, up arrow sama dengan empty value berarti up arrow-nya kosong. Nah, terjadi by jika muncul buffer. Berarti kan up arrow tidak sama dengan kosong atau empty value. Sel sign juga sama untuk selnya, untuk panah ke bawahnya. Down arrow tidak sama dengan kosong. Oke, nah setelah itu, nah kalau ini hanya coding yang saya buat aja ya untuk memudahkan penulisan untuk stop loss dan take profitnya di sini. Anda bisa contoh seperti ini ya. Jika stop loss sama dengan, contoh aja, jika if stop loss sama dengan 0, SL buy-nya 0. Tapi jika else atau ada isinya, maka SL buy-nya menggunakan rumus as minus stop loss kali point. Jadi ini rumus stop loss ya ini. Stop loss kalau posisi buy ya gini, as minus stop loss. Kalau posisi sell bid plus stop loss. Take profit sama aja. Take profit yang buy adalah as plus take profit kali point. Nah, take profit ini kan yang kita entry di atas ini ya, di sini ya. Take profit 200 poin. Nah, masa take profitnya 200? Berarti kan dikalikan poin. Poin ini adalah digitnya. Berarti nanti misalkan 200 ini dikalikan 0,00001 karena 5 digit ya. 0,00001 kalikan 200 terus ditambah harga asa itu. Nah, ini standar banget. Saya anggap Anda sudah paham. Langsung aja, ini juga Anda nggak pakai seperti itu juga boleh, bebas kok. Ini kreasi masing-masing. Tapi intinya adalah cara mendeteksi adanya muncul panah-panah tadi. Nah, di sini saya bikin if by sign. Nah, if by sign up arrow sama dengan up arrow tidak sama dengan kosong, maka dia langsung ngeluarin order send. Ya, order send ini seperti ini. Simbol OP buy, lot, as. Ini slippage, ini SL buy, TP buy. 0 ini adalah, saya agak lupa, komen. Nah, komennya kosong, nggak ada komen. Magic number. Terus ini expired kalau nggak salah, coba cek. Nah, expired kalau Anda pakai pending order, maka dibutuhkan expired di sini. Apakah ada expired atau tidak. Kemudian color blue. Oke. Jadi setelah itu else if sell sign. Ya, sell sign adalah down arrow tidak sama dengan kosong. Maka order send seperti ini. Saya anggap Anda udah paham order send itu apa. Ini apa, karena custom indikator custom ini udah advance ya. Kalau Anda belum paham ya Anda pelan-pelan, Anda screenshot, Anda pause,
Anda contoh aja seperti ini ya. Nah, di sini ini penting banget, ada fungsi namanya is new candle dan total orders count. Is new candle adalah akan mendeteksi atau membatasi dalam satu candle itu tidak open beruntun. Bayangkan kalau misalkan kita pakai sinyal ini di H1. Ini kan contohnya ini ya. Ini kan si muncul tanda panah di H1. Berarti satu candle nilainya 1 jam. Maka dia nanti kan akan begitu open order, dia akan open terus dong. Dan sedangkan decoding kita ini menunjukkan bahwa membaca jika keluar panah, maka panah ke bawah, maka order sell. Maka order sell akan muncul terus. Nah, kita bahas ini dengan fungsi is new candle. Nah, fungsi is new candle ini bisa Anda lihat di video saya yang terdahulu. Ada saya pernah saya bikin videonya, Anda cari aja. Thumbnailnya, kalau sempat saya taruh di sini ya, thumbnailnya seperti ini. Kita buat, nah ini is new candle, yaitu agar saat kita ada open posisi di candle yang masih sama, tidak akan open berulang. Jadi hanya akan open satu candle, satu posisi. Oke. Ya, ini tergantung strategi masing-masing ya. Kalau untuk saya, menurut saya memang ini harusnya pakai is new candle, karena kalau candle panjang seperti ini muncul tanda panah merah, dia akan sell ratus banyak banget dan akhirnya overload. Oke, new candle ya. Nah, terus kemudian total order count. Ini untuk membaca agar open order kita tidak berulang banyak juga. Karena kita hanya membatasi saat tidak ada order atau total order count sama dengan 0. Fungsinya di sini. Anda bisa contoh. Ya, ini pause aja. Total order count. Oke, seperti ini. Jadi saat tidak ada order atau 0, maka baru ini berjalan. Mau buy sign atau sell sign. Ya, begitu tidak ada order atau kosong, tidak ada posisi, kemudian new candle, dalam candle itu belum ada pernah membuka posisi, kemudian buy sign muncul, atau panah ke atas muncul, ke arah atas muncul, maka langsung order sign. Begitu order sign, dia sedang floating, mau floating positif, floating negatif, flow-nya akan kembali ke sini nih, kembali ke sini lagi, akan membaca is new candle, benar is new candle, ganti candle. Total order sama dengan 0, tidak ada, karena ada satu open posisi. Maka ini tidak akan dieksekusi lagi, makanya tidak akan terjadi open yang berulang. Ini penting sekali, ya. Untuk yang ada modal single entry, ini sangat penting. Kalau ini tergantung keadaan. Oke, setelah itu Anda tulis seperti ini. Saya pakainya instart ya, instart. Oke. Oke, Anda pause, Anda ini. Udah selesai, kita compile. Udah, nggak ada error ya, 0 error, satu warning ini nggak masalah. Sudah saya masukkan ini semua, sekarang tinggal kita coba. Ctrl D untuk menutupin tadi. Lalu kita tes di mungkin per GBP USD M15. Ini belum mesti profit ya, karena ya hanya satu ini, mungkin sebaiknya digabungkan sama indikator yang lain. Kita setting di sini, udah kayak gini aja ya. Take profit, stop loss, bahkan ganti itu, samain aja. Start. Nah, di sini agar kita bisa memantau apakah sudah open sesuai indikator tadi, kita insert indikatornya. Walaupun ini tidak harus ya, Anda nggak usah insert indikator, nggak masalah, karena udah jalan sendiri. Kita tarik ke sini, ini pastikan kayaknya 8 sama, oke saja. Nah, sekarang kita jalankan. Kita tunggu. Harusnya jika nanti muncul panah biru, panah ke atas atau panah ke bawah, akan muncul order sign-nya. Cepat aja. Sorry, ini nah, ini muncul panah ke bawah, dia langsung keluar sell ya. Keluar sell dan dia pasang TP dan SL. Kita lanjutkan coba. Kena TP atau kena stop loss. Nah, kena stop loss ya. Nah, ini karena panahnya merah sell, tapi kena stop loss lagi. Barusan kena profit tuh.
Nih, panah take profit. Kita coba yang panah atas, tunggu panah atas. Panah buy maksud saya. Dapat profit lagi. Nah, ini panah buy. Ya, begitu muncul ini ada panah, dia langsung open buy. Apakah kena take profit? Kena take profit. Oke, jadi jalan ya. Jadi Anda berhasil untuk mendeteksi panah-panah yang ada. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol like-nya. Klik tombol like-nya biar video ini semakin tersebar. Oke, selamat malam. Selamat beraktivitas. Semoga video ini membantu Anda yang sedang mencari-cari inspirasi untuk membuat robot dengan indikator custom, atau membuka wawasan pandangan bagi kita yang selama ini trading menggunakan custom tapi nggak tahu caranya buat dibuat robot. Oke, selamat malam. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.